Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang siapakah iblis itu. Ya, ini bagian yang ke-8 ya. Lalu Yoab nih berkata, oh gitu, jadi intinya bagaimana Pak tentang iblis itu Pak? Saya jawab, ya intinya iblis itu adalah si ular naga besar atau si ular tua yang kemudian dijuluki iblis atau setan dan sebagainya, ya, termasuk Lucifer itu kan julukan aja ya. Nah hal itu sesuai kata Alkitab ya, maksudnya bukan menurut kata saya atau kata manusia siapapun bro, tapi kata Alkitab itu jelas ditulis tadi kan di Alkitab. Dan si ular naga itu ternyata adalah makhluk roh atau tidak terlihat oleh mata jasmani bro ya. Nah iblis atau si ular naga itu menjadi pimpinan kerajaan angkasa atau kerajaan udara ya, yakni kuasa kegelapan. Ada di mana ayatnya? Ya ini bukti ayatnya, salah satunya ada di Efesus 6 ayat 12 bro. Demikian bunyi firman Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, artinya manusia ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu pemerintahan ini namanya kerajaan kan, ada kerajaan di udara. Nah, itu pimpinannya iblis gitu loh. Si ular tua naga besar itu pimpinannya. Dan saat ini iblis itu hanya tinggal menunggu hari penghakiman tiba saja bro ya. Nanti iblis akan diikat sebelumnya 1000 tahun lamanya ya, menurut informasi di Wahyu 20 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Allah. Wahyu 20 ayat 2-3, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, jelas ya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah itu jelas sekali nanti kronologinya seperti itu ya. Sebelum hari terakhir tiba itu akan ada kerajaan ada masa 1000 tahun ya. Iblis itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, tidak bisa ngaco-ngaco manusia, tidak bisa menipu dan sebagainya, karena dikurung di ini tadi ya oleh malaikat Tuhan gitu loh. Nah akhirnya selanjutnya iblis dan anak buahnya atau antek-anteknya semuanya tuh dihukum di neraka. Nah, itu terakhir setelah hari penghakiman ya. Ada di mana itu? Ya salah satunya ada di Wahyu 20 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Dan iblis langsung ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah ini neraka, bicara soal neraka, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah itu perhatikan kalimat yaitu tempat binatang itu. Jadi ini binatang itu ya iblis itu maksudnya gitu loh. Bukan artinya iblis itu adalah binatang gitu loh maksudnya, bukan malaikat ya kan. Sekali lagi Alkitab yang nulis, bukan saya yang bilang ya. Jadi artinya ayat ini sangat jelas memberitahu kita bahwa iblis itu adalah binatang, tepatnya adalah ular naga besar, bukan malaikat bro gitu loh ya. Nah jadi siapapun harus tunduk, harus percaya apa kata Alkitab atau firman Allah, bukan percaya apa kata manusia atau apa kata siapa sajalah ya, bukan ya, paham ya. Lalu Yoab ini berkata, oh iya paham Pak. Oke,
Baik, terima kasih Pak penjelasannya tentang siapa iblis itu Pak. Ya selama ini ya banyak orang taunya iblis itu ya malaikat yang jatuh Pak. Ternyata iblis itu adalah binatang ular naga besar ya, atau si ular tua yang menipu manusia untuk melawan Allah ya Pak. Kemudian iblis itu kemudian si ular tua itu mendapat julukan iblis atau Satan atau Lucifer gitu ya Pak, yang menjadi pentolan kerajaan kuasa kegelapan di udara gitu ya Pak, kesimpulannya ya Pak. Saya jawab iya bro, jadi sudah paham ya sekarang ya tentang siapa iblis itu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, amin.